Halo semuanya, Avner Pendars di sini dan hari ini gue pengen unboxing dan nge-review salah satu produk. Produk apa? Langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, jadi ini produknya bisa kalian lihat. Kalau kalian lihat di packing listnya itu adalah Nagawa NID 213K mesin bor obeng cordless brushless impact screwdriver. Jadi ini itu adalah impact driver. Ini adalah impact driver dari Nagawa. Dan gue beli ini buat nge-upgrade impact driver gue dari Inco yang 12 volt ke yang ini. Nanti bakal gue jelasin kenapa gue mutusin buat upgrade ke sini. Oke, sebelum gue bakal jelasin, kita mulai unboxing aja. Ini pengirimnya kalau kalian mau lihat dari Bakul Mesin ya. Ini gue udah langganan beli dari dia. Kalau nggak salah gue pernah beli bor dari dia juga, dan banyak lah, gue udah sering banget beli dari sini. Jadi ya ini harusnya sih rekomen. Dan ini kata si sellernya dia ngasih garansi 3 bulan. Nah ini udah kita robek, udah kita buka, bisa dilihat kayak gini boxnya. Ini Nagawa Professional Tools. Jadi NID 213K ini tuh mirip sama Makita TD, gue lupa TD 170, 171 apa 172 gitu modelnya, tapi udah sesuai dengan Makita modelnya. Dan dia nih kalau nggak salah dusnya ini bisa di stack, bisa ditumpuk dan jadi lebih rapi aja. Cuma karena aku punya satu dus ini doang ya nggak mungkin gue tumpuk ke dus lainnya karena beda-beda, harus dus yang sama. Oke, ini segel kanan kiri kita buka. Oke, ini dia isi boxnya. Pertama kita dapat sejenis brosur mungkin. Oh ya, ada mungkin kayak ya sejenis kartu garansi, tapi aneh juga nih kayak gini bentuknya kayak brosur. Ya aku nggak gitu ngerti sih, ini agak-agak aneh karena biasanya nggak kayak gini. Di dalamnya tidak rapi ya. Biasanya kalau kalian lihat yang entah impact GLD atau apapun itu biasanya ada busanya lagi, bukan busa hati, aku lupa namanya busa apa. Dia nata baterainya itu rapi banget. Dan ini kita dapat 2 baterai, 1 charger docking, dan juga tools, si hand toolsnya. Ini nggak berat ya, ini nggak berat, nanti gue bakal timbang. Terus kita dapat ini yang penting nih, ini klip buat di saku, bukan buat di saku sih ya, buat digantung di ikat pinggang. Kalau kalian kerja roofing segala macam ini bakal ngebantu banget. Terus tadi gue lihat kayak ada, kita dapat obeng, mata obeng. Cuma kalau kualitas sih gue bilang lebih baik jangan banyak berharap ya. Kalau kualitas ini kayaknya chargernya nggak ada ya, nggak ada keterangan berapa watt, berapa apa, seberapa cepat. Tapi ya gue suka sih ini model docking, dan ini bisa digantung di tembok. Jadi nanti rencananya ini charger bakal gue taruh di tembok biar nggak makan tempat. Oke, lanjut. Baterainya dapat 2, tapi belum kayak modern yang sudah ternyata. Ini dia sudah ada indikatornya. Cuma beda sama modern ya. Kalau modern kalian tekan sekali dia nyalanya lama. Kalau dia nyalanya bentar. Coba kita lihat yang satu. Ya, baterainya lebih baik daripada versi yang biasa. Soketnya Makita LXT, jadi bisa tukar sama impact GLD, bisa tukar sama impact modern, bisa tukar sama Gerinda dan macam-macamnya yang soketnya sama. Ya dari GLD, Hujia, NRT Pro, apalagi ya seingat gue ya, Ryu, kalau nggak salah soketnya begini semua. Oke, langsung aja bakal kita pasang ke si impact drivernya. Impact drivernya, tapi sebelum kita pasang gue bakal jelasin dulu. Ini nggak begitu berat ya, tapi gue nggak tahu berapa beratnya. Dia itu ada casingnya nih, ada casingnya untuk melindungin biar gearboxnya nggak baret. Lalu ada lubang untuk naruh si yang gue bilang tadi itu, yang hangernya, yang ini, yang clip hanger. Terus speknya kayak gini nih. Speednya gear 1 kecepatan 1000 sampai 0 sampai 1200 rpm, 0 sampai 2100, 0 sampai 3300, torsinya bisa dibilang sampai 330 Newton. Ini tangan ergonomis banget karena ini ngekopi Makita. Bahkan di bagian bawahnya ini juga ada 4 speed. Bisa dilihat ini ada yang kiri itu kayaknya baterai ya.
yang 3 lampu secara vertikal itu baterai, sementara yang horizontal itu kayaknya speed. Dan ini bisa dilihat lampunya tiga-tiga nyala dan ini terang banget, bener-bener terang banget. Dan gue sukanya dia nyalanya lebih apa ya, lebih terang dan dia nahan gitu loh, nggak langsung mati. Biasanya kalau trigger dipencet harus trigger dipencet lampu nyala. Ini ya lumayan ngebantu lah. Oke, ini speed nomor 3, ini speed 1 kayaknya. Nah, ini yang gue butuhin, low speed. Karena kalau kalian ngencengin bodi motor, kalau bisa low speed dan dia udah brushless. Nih speednya paling rendahnya. Gua nggak tahu berapa RPM, tapi kayaknya mungkin sekitar 100-an sih. Jadi ini nggak akan bikin bodi motor kalian slack, bodi motor kalian slack atau bodi kalian bakal pecah gara-gara over. Kita naik ke speed 2, kita lihat speed terendahnya. Lebih cepat. Nomor 3 jauh lebih cepat. Nomor 4. Oh, nomor 4 itu kayaknya, sorry, oh ternyata gue kebalik. Ini tuh tadi itu mode ngendorin ya, jadi dia tuh ada auto stop gitu. Cuma kalau ini nomor 4, kalau ini kita ke nomor 1, kita lihat seberapa pelan bisa. Satunya kurang lebih sama ya speednya, 2-nya ketika dikencengin lebih kencang. 3, oke, 4 full power. Coba yang satu yang full power. Oke, segini menurut gue masih aman buat bodi motor, jadi nggak akan resiko pecah. Nah oke, untuk build quality-nya menurut gue sih cukup oke ya, cukup bagus dengan harga tidak sampai 1 juta. Link pembeliannya nanti bakal gue taruh di bawah. Ini worth it banget gitu loh, kayak dengan box seperti ini, walaupun nggak dibikin rapi banget ya, dengan dockingnya dan segala macam kelengkapannya, ini worth it banget. Cuma konon katanya Nagawa itu di bagian gearboxnya itu biasanya kering, nggak ada proteksi dari grease. Jadi kayak grease-nya itu dia kering banget, dikit banget. Harusnya kan grease-nya banyak ya. Nanti mungkin bakal gue bongkar di belakang kamera dan gue bakal lihat. Dan ini yang gue nggak gitu suka adalah stikernya ini tuh kayak low quality ya. Jadi kayak ini barang masih baru, cuma kayak stikernya itu pada mau lepas. Nggak penting sih, memang nggak penting sih. Tapi ya kalau bisa paten atau kayak bagus banget ya, kayak emboss gitu, bakal lebih bagus sih. Cuma yang namanya produk Cina murah ya, kita nggak bisa kok minta banyak gitu. Oke, sebelumnya itu gue bakal pakai ini nih, Impact Driver Inco, dan beratnya sih ya weight distributionnya beda. Lebih berat Nagawa, tapi Nagawa itu beratnya di baterai. Mungkin kalau kita pakai baterainya yang 5 sel yang hanya 2 ampere, ini 4 ampere, gue nggak tahu yang 4 ampere real apa enggak ya. Mungkin bakal lebih lumayan. Cuma ya ini masih lumayan enak sih. Sama ini kalau kalian lihat dimensinya, dari segi panjangnya udah kelihatan beda banget ya. Nagawa itu kayak separuhnya, jangan dilihat sampai ujung ya, sampai apa, sampai toolsnya ya, sampai drivernya ya, tapi dari mesinnya aja bedanya jauh banget ini. Dan kalau ini dia beratnya di atas, sementara kalau Nagawa beratnya di bawah. Atasnya kecil banget, jadi nggak terasa berat. Nah jadi untuk bobotnya sendiri ini bakal gua tes pakai alat sederhana. Kalau kalian lihat dulu itu kita pernah pakai ini, walaupun ini itu tingkat kelipatannya 5 gram, tapi kita anggap aja cukup presisi ya. Pertama kita nyalain dulu, kita tunggu sampai 0, lalu kita coba gantung si Nagawa. Oke, itu dia dapat di, oke kita anggap 1450 ya, 1 kilo 450 gram. Lalu kita coba bandingkan sama si Inco 12 volt. Ini yang gue lupa tipenya Cheerly 1201. Bentar. Oke, si Inco dapat, kita pembulatan ke bawah 1 kilo pas beratnya ya. Jadi kurang lebih nambah 450 gram karena baterainya jauh lebih besar dan dia 18 volt. Nah oke, ini si Impact Driver Nagawa itu udah gua tes segala macem, fungsinya segala macem. Nih menurut gua worth it banget dengan harga di bawah 1 juta.
Dan gue bakal jelasin kali ini kenapa gue mutusin untuk upgrade Nagawa ini. Maaf ya kalau masih berantakan habis tadi unboxing. Kenapa gue milih Nagawa daripada bertahan sama si Inco. Padahal kalau lihat brandnya sebenarnya Inco itu jauh lebih bonafit lah bisa dibilang ya, karena perusahaannya jelas sudah ada distributornya di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia tuh banyak service center segala macam. Sementara Nagawa ini bisa dibilang brand kemarin sore lah bisa dibilang kalau dibandingkan sama Inco yang udah jauh lebih profesional. Oke, pertama Inco itu 12 volt dan dia masih sistemnya brush itu, jadi masih pakai karbon, pakai arang. Jadi kalau kalian lihat di belakang ini itu, kalian bisa lihat apa enggak di situ. Nah, itu tuh ada percikan itu berarti resiko untuk terbakar ketika berhubungan dengan material yang mudah terbakar kayak contohnya bensin atau alkohol dan segala macam itu lebih tinggi. Sementara gue pakai impact driver ini itu untuk otomotif, jadi bukan untuk kayu. Kalau untuk woodworking ini oke banget. Bahkan sebenarnya untuk otomotif gue sempat ngetes ini buat bongkar throttle body segala macam, sebenarnya masih aman. Di sisi lain yang gue nggak suka dari Inco adalah kalian bisa lihat di sini nih ya, dimensinya si Inco itu jauh lebih panjang dibandingkan Nagawa. Sebenarnya gue pengennya kalau nggak beli Nagawa itu beli DeWalt yang DCF 850 yang atomic, yang super compact, yang cuma segini doang. Cuma kok pas gue hitung-hitung hampir 6 juta segala macam, kok kayaknya nggak worth it ya. Sementara gue nggak pakai buat tiap hari. Kalau emang gue pakai buat tiap hari mungkin ya investasi jangka panjang, tapi ya terlalu mahal aja menurut gue. Kayak oke lah, ini 900.000 kurang lebih, menurut gue sih worth it dibandingkan gue keluar uang 6 juta atau beli Makita yang DTD 171, 172, 170 yang harganya segituan juga, kayaknya agak berat. Jadi ya untuk itu lebih oke ini. Terus yang ketiga adalah Inco belum ada variable speed. Jadi bisa kalian kira kalau ngecek speednya itu ya, ngatur speednya itu ya kan cuma bisa pakai trigger ini. Ini misalkan kalian pakai yang super low nih, ini yang paling low, ini yang paling high. Dia nggak ada setelan apa-apa sama sekali, dan menurut gue sih ya sesuai dengan harganya ya. Ini menurut gue worth it sih sebenarnya Inco ini. Cuma ya gue butuh yang speednya bisa di adjust. Kalau sementara kalau Nagawa ini speed 1 nih, super low nya ya, yang paling bisa low banget. Ini yang speed 1 yang kencengnya, ini speed 4 langsung aja ya, karena kalian udah lihat tadi yang paling low, yang paling kencang. Jadi variable speed itu sangat amat penting kalau kalian ngencengin baut bodi motor. Sementara kayaknya Nagawa ini bisa lebih rendah daripada si Inco, walaupun gue yakin nggak akan serendah si DTD aslinya Makita ya, yang bener-bener bisa smooth banget. Emang beda si switchnya, karena dia pakai switchnya Omron, ini ya Cina-Cina gitu ya, beda lah. Terus apalagi yang mutusin gue untuk merubah adalah si Nagawa ini bener-bener bisa berdiri dengan stabil, sementara si Inco tentu saja tidak, karena dia model baterainya 3 gini dan bikin segitiga gitu. Jadi ya baterainya segala macam gue nggak begitu senang sih, karena dia segitiga ya, dia nggak bisa lebih rigid. Karena kalau kalian ngerjain motor, kalian bakal lebih banyak jongkok, kalian bakal naruh ini di lantai lebih sering. Kalau ditaruh di geletakin gini sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bisa berdiri seperti ini itu jauh lebih bagus sih. Walaupun mungkin gue nanti bakal rubah baterainya ya, karena kayaknya bakal gue beli lagi yang 5 sel yang 2 ampere, karena menurut gue terlalu berat. Mungkin kalau kalian bisa pakai yang 5 sel mungkin beratnya bakal turun sekitar 500 gram, dan ini baterainya bagus, udah ada indikatornya. Walaupun indikatornya beda, kalau modern di depan dan dia ada 4 bar ya. Nah kalau modern itu ini. Nah yang terakhir ekosistem. Jadi karena dia nyontek Makita, ini tuh nyontek Makita, ekosistemnya sama. Jadi kalian bisa rubah baterainya itu pakai baterai apa saja gitu, baterai Makita, JLD segala macam, itu tinggal masuk
Ini kita pakai baterainya modern yang Impact. Kemarin udah sempat kita tes sama Impactnya JLD, dia bisa pakai. Jadi kalau di sini dia bisa, artinya pakai baterai JLD, baterai yang lain-lain itu bisa juga. Kita tes, lampu udah nyala, gerak. Oke, artinya bisa. Jadi ekosistemnya itu luas banget dibandingkan S12 nya Inco. Ini S12 ya tipe baterainya ya. Jadi gue lebih suka aja gitu. Dan yang terakhir kita dapat dock charger. Ini yang gue perluin sih, karena dari kemarin gue dapat chargernya itu yang model colok, bukan yang docking. Dan gue udah tes, sebenarnya ini bisa sih masuk. Harusnya dia bakal ngecas normal. Dan dia bisa digantung di tembok. Itu yang gue suka. Jadi kayak lebih rapi aja, gue bisa taruh di tembok gitu. Nah, oke, kayaknya segitu aja video gue hari ini tentang si Impact Driver Nagawa NID 213K. Ini yang gen, entah gen berapa ya, gen 2 pokoknya kayaknya. Ini yang udah planetary gear-nya udah 3. Overall sih ini rekomend, walaupun gue tidak cukup menyarankan kalian untuk ngotak-ngatik ini karena standar aja udah oke. Kayaknya grease-nya udah cukup oke. Cuma satu hal yang closing statement ya, satu hal yang gue nggak begitu suka adalah si chuck ini. Kalau dibandingkan sama Inco ya, balik lagi gue bilang Inco itu build quality-nya lebih oke daripada ini. Terasa sih di tangan jauh lebih enak. Ergonomis ini, tapi feels quality-nya itu lebih terasa better di Inco. Jadi si end-feel-nya segala macam, chuck-nya segala macam jauh lebih bagus di Inco. Ini tuh agak-agak seret kalau kalian rasain nih. Terus ya feels-nya feels cheap. Cuma mungkin nanti kalau emang ada yang bisa upgrade unfeel-nya, who knows ya, mungkin bakal gue upgrade. Tapi kalau kalian hobi motor, hobi woodworking, hobi ngotak-ngatik rumah, ini itu penting banget. Dan mungkin di video berikutnya aku bakal bandingin lebih penting mana Impact Driver atau Impact Wrench. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, silahkan di bawah di kolom komentar, atau kalian bisa DM gue di Instagram. Link pembelian barang ini seperti biasa ada di bawah, yaitu di link deskripsi. Jadi jangan nanya bang beli di mana segala macam, ada di link di bawah di deskripsi. Jadi kalau kalian mau beli tinggal klik aja. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Nantikan video-video gue berikutnya.